Di pengamatan hari ini kita akan melihat bagaimana tanaman bunga matahari menggunakan airnya di dalam kondisi cekaman kekeringan. Dan tujuan daripada pengamatan kali ini adalah untuk melihat bagaimana pola dari penggunaan air dari tanaman bunga matahari. Dan ini adalah metodenya. Ini adalah sampelnya. Kita bisa melihat ini adalah tanaman bunga matahari dengan usia 6 bulan dan waktu pengamatan selama 11 hari. Nah, kondisi cekaman kekeringan pertama dilakukan dalam waktu 3 hari dan kondisi cekaman kekeringan kedua dilakukan dalam waktu 6 hari. Ini instrumen yang digunakan. Yang di sebelah kiri adalah Sapflometer dari ICT International, yang sebelah kanan adalah weather station. Nah, di sini kita bisa melihat instalasi daripada Sapflometer di tanaman bunga matahari, dan posisinya ini kurang lebih sekitar 15 cm dari tanah. Nah, kita bisa melihat di sini instalasi dari jarum Sapflo ini dilakukan dengan tidak biasanya, yaitu dengan menggunakan kabel berwarna biru seperti terlihat di sini, di mana tujuan daripada kabel berwarna biru ini adalah untuk melindungi jarum Sapflo dari gangguan akibat perubahan suhu. Dan ini adalah weather station. Nah, bagaimana hasilnya? Nah, ini adalah polanya. Kita bisa melihat pola secara keseluruhan dari hari ke hari di sini selama 11 hari. Kita bisa melihat dia ini di hari 1, hari kedua, dan hari ketiga. Dan kita melakukan irigasi di sini. Dan ini adalah yang siklus yang kedua. Dari 1 hari, 2, 3, 4, 5, 6. Dan di sini dilakukan irigasi di sini. Dan ini adalah daily water use-nya. Kita bisa melihat dari hari ke hari dia semakin turun dalam kondisi tercekam. Nah, ini adalah satu fenomena yang menarik. Di sini kita bisa melihat ada korelasi antara Sapflo dan solar radiation. Nah, kita bisa melihat di sini, sebetulnya yang kita lihat di sini dilakukan irigasi di titik yang ini. Nah, di poin ini dilakukan irigasi. Nah, tetapi kenapa keesokan harinya Sapflo itu harusnya naik, dia tidak naik, tapi dia itu stuck, bahkan relatif rendah dibandingkan hari-hari yang lain. Nah, hal ini diakibatkan adalah cuaca yang mendung. Jadi tanaman tidak bisa optimal menggunakan air yang ada di dalam tanah. Dan ini adalah polanya dalam waktu 3 hari dalam kondisi cekaman kekeringan. Kita bisa melihat dari ke hari dia makin turun. Dan kita juga bisa melihat secara lebih jelasnya di sini, ini adalah tampak daripada tanamannya, dari ke hari dia semakin layu daunnya. Dan setelah dilakukan irigasi, maka tanamannya kembali tegak dan kembali sehat. Nah, yang menarik adalah fenomena yang terjadi pada saat malam hari di hari ketiga. Nah, kita melihat bahwa jam 5 sore ini dilakukan irigasi, dan harusnya tanaman itu malam hari tidak menggunakan air. Nah, tetapi di malam hari ini terjadi peningkatan seperti terlihat di sini. Nah, ini adalah satu fenomena di mana pada saat tanaman kondisi tercekam kekeringan, dan pada saat itu dia mendapatkan air, maka walaupun malam hari dia akan berusaha mengkompensasi kebutuhan dia di siang hari, dan dia akan gunakan air di sini. Jadi ada peningkatan di dalam gerakan Sapflo-nya. Nah, ini seperti tadi sudah dijelaskan di depan, bahwa di sini harusnya itu pada saat titik watering atau dilakukan irigasi, harusnya itu dia keesokan harinya naik. Nah, tetapi tidak naik. Kenapa? Ya dikarenakan cuacanya adalah mendung di situ. Nah, keesokan harinya di saat cuacanya tingkat mataharinya cukup tinggi, intensitas matahari cukup tinggi, maka di sini side flow-nya juga kembali tinggi di sini. Nah, ini adalah kondisi dalam waktu 6 hari tercekam kekeringan. Kita bisa melihat polanya dari hari ke hari.
itu makin lama semakin turun sampai akhirnya dia itu drop di hari ke-10. Dan di sini setelah dilakukan irigasi, maka dia kembali ke normal di sini. Nah, kita coba lihat foto-fotonya secara detail di sini. Kita bisa melihat tanamannya dari hari ke hari itu makin layu, sampai di sini mungkin sudah hampir mati kalau kita teruskan lagi. Nah, setelah dilakukan irigasi, hanya dalam waktu 1 hari atau keesokan harinya dia sudah kembali normal. Dan ini adalah pola sap flow-nya. Dalam waktu 5 hari, sap flow-nya hampir mendekati 0. Nah, pengamatan ini kita bisa buat korelasi dengan soil moisture. Jadi, apabila kita juga menggunakan sensor soil moisture di tanah, kita bisa membuat korelasi, di mana kita akan melihat sampai titik mana, berapa persen soil moisture di tanah, di mana tanaman tidak lagi mampu untuk menarik air di tanah tersebut, untuk digunakan dalam proses fotosintesis atau transpirasi. Nah, di sini kita bisa melihat tanaman pada hari ke-10 dilakukan irigasi. Nah, di sini dan kita bisa melihat di sini lebih detailnya. Nah, harusnya dia drop, nah tetapi dia malam hari masih menggunakan air. Dan keesokan harinya dia sudah kembali seperti normal. Ini kita bisa melihat tanamannya di hari setelah dilakukan irigasi di hari ke-10, maka di hari ke-11 kita bisa melihat daunnya sudah kembali normal seperti terlihat di sini. Sudah sehat kembali, jadi tidak ada lagi yang layu seperti sebelumnya, walaupun yang di bawah ini yang kering adalah sudah terjadi dari hari-hari sebelumnya. Nah, di sini kita bisa melihat hari ke-11 tanaman sudah kembali normal dikarenakan water use-nya sudah kembali juga normal di sini. Dan dari sini kita tahu bahwa sampel tanaman ini belum mencapai titik layu permanen. Nah, ini adalah perjalanan dari awal hingga akhir, dari hari pertama, hari kedua, ketiga, dan seterusnya sampai hari ke-11. Nah, di sini kita bisa coba zoom untuk bisa melihat perkembangan daripada tanaman ini dari hari ke hari, di mana dari dia itu segar menjadi lebih layu. Nah, di sini dia mulai kembali segar kembali, dan terus kita cekam lagi. Nah, kita lihat di sini dia terus layu terus sampai akhirannya dia kembali seperti normal seperti ini. Oke, demikian pengamatan kita pada hari ini. Dari pengamatan hari ini kita bisa tahu bahwa sap flow meter ini sangat efektif untuk melihat pola penggunaan air daripada tanaman dalam kondisi cekaman kekeringan. Dalam hal ini tanaman yang kita gunakan adalah tanaman bunga matahari. Nah, tetapi sap flow meter ini tidak hanya dapat digunakan di bunga matahari, tetapi juga dapat digunakan di berbagai tanaman lainnya. Nah, untuk keterangan yang lebih jelas atau ingin berkolaborasi dalam penelitian dengan menggunakan sap flow meter, atau hanya sekedar ingin tahu apa sih sap flow meter itu, cara gunanya seperti apa, benefit yang digunakan seperti apa, siapa yang sudah gunakan ini, dapat menghubungi kontak kami di sini seperti terlihat, karena kita juga membuka kesempatan untuk berkolaborasi. Di sini kita juga sudah sebagai bukti kolaborasi kita juga sudah pernah berkolaborasi dengan 2 institusi ternama yang mereka sudah mengeluarkan paper. Yang pertama adalah dari Sinarmas dan yang kedua adalah dari Puslit Biotech. Dan jadi bagi Bapak Ibu yang berminat, silakan hubungin kami di sini. Oke, sekian dan terima kasih.